Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Kota Semarang, Jawa Tengah masih dikepung banjir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sungai meluap dan membanjiri rumah warga yang posisinya lebih rendah. Warga Perumnas Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, terpaksa beraktivitas di tengah genangan banjir. Mereka sengaja mematikan mesin dan juga mendorong motor mereka hingga sampai ke lokasi yang tidak banjir untuk mencegah motor mereka itu mogok. Berdasarkan data BPBD Kota Semarang, hingga saat ini banjir masih terjadi di Kecamatan Pedurungan, Gayam Sari, dan juga Genuk. Nah, banjir di Kota Semarang ini juga melumpuhkan Jalan Raya Pantura Kaligawe yang merupakan jalan penghubung utama Kota Semarang dengan Demak, Kudus, Pati, hingga Rembang dan juga Jawa Timur. Para pengguna jalan seperti para pekerja, mahasiswa, tim medis, dan pasien Rumah Sakit Sultan Agung Semarang tak dapat menembus ketinggian air. Hanya truk-truk besar saja yang berani melewati banjir. TNI Angkatan Darat mengerahkan truk perang jenis Reo untuk mengangkut warga hingga ke jalan masuk tol Kaligawe Gayam Sari. Perahu karet juga disiapkan oleh petugas TNI dan relawan di depan rumah sakit. Di jalan Kaligawe depan rumah sakit ini genangan banjir mencapai 1 meter. Pemirsa, banjir besar juga kembali menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR dan aparat Polres Demak menyusuri genangan banjir untuk mengevakuasi korban yang bertahan di rumah mereka. Salah seorang yang dievakuasi adalah wanita yang akan melahirkan dan harus segera dilarikan ke puskesmas terdekat. Ya, banjir yang menerjang sejumlah desa di Kecamatan Sayung dan Meranggen ini terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Domo Sayung di Desa Menur, Kecamatan Meranggen, Demak. Selain menggenangi ribuan rumah, banjir juga mengakibatkan sejumlah jalur alternatif sulit diakses. Oke, tidak hanya di Demak, wilayah Pati di provinsi yang sama juga diterjang banjir. Banjir semakin meluas dan ketinggian air juga bertambah. Banjir akibat meluapnya sungai Silugonggo ini selain merendam permukiman dan area persawahan, juga merendam sejumlah jalan antar kecamatan. Tingginya genangan air membuat para pengendara sepeda motor dan mobil tidak berani melintas. Kalau kita lihat ada truk-truk yang mencoba untuk melintas, para pengendara sepeda motor pun memilih menggunakan jasa ojek motor untuk melewati genangan banjir sejauh 1 kilometer. Data BPBD Pati, sejumlah desa di Kabupaten Pati yang terendam banjir ini terus bertambah. Jika sebelumnya 28 desa yang tersebar di 6 kecamatan, kini sebanyak 32 desa yang tersebar di 8 kecamatan, yakni beberapa kecamatan yaitu Kayen, Sukolilo, Gabus, Tambak Kromo, Pati Kota, Jakenan, Juwana, dan juga Kecamatan Duku Seti. Oke, kita akan hadirkan informasi dari rekan-rekan kami yang memantau bagaimana banjir di wilayah Jawa Tengah. Sudah ada 3 rekan kami, ada Abdur Rohim di wilayah Pati, kemudian Samsul Arifin di Demak, dan juga Budi Zulkifli di Semarang. Kita ke Budi Zulkifli terlebih dahulu yang ada di wilayah Semarang. Budi, bagaimana pantauan Anda hingga pagi hari ini? Apakah ketinggian air bertambah di wilayah Semarang?
Budi. Ya pemirsa, pagi ini kami berada di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, di mana ini adalah merupakan salah satu kawasan yang bisa dikatakan memiliki dampak lumayan parah ya akibat banjir yang melanda sejumlah titik di Kota Semarang yang sudah terjadi sejak hari Kamis kemarin. Anda bisa lihat pemirsa di sepanjang jalanan ini, kalau kita lihat situasi hari ini, memang bisa dikatakan ini lebih surut. Meski demikian, kalau dibilang lebih surut, tapi tetap saja masih mengganggu aktivitas warga karena jalan ini nyaris tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Sejauh ini ketinggian air di kawasan ini masih di atas lutut orang dewasa. Ini tentu saja menyulitkan warga yang beraktivitas di lokasi ini. Dari keterangan pihak BPBD di Kota Semarang, lebih dari 150.000 warga yang mengalami dampak akibat banjir yang terjadi di Kota Semarang saat ini. Saya sebetulnya ingin mengajak Anda pemirsa untuk mencoba bertanya-tanya kepada warga yang ada di sini. Pak, Mas, selamat pagi. Mau nanya, ini Mas tinggalnya di mana, Mas? Oh, mau ke arah Terboyo. Memang warga di sini? Warga Meranggen. Iya. Berarti ini mau kemana? Ke tempat kerja? Ya. Sehari-hari lewat jalanan ini atau gimana, Pak? Biasanya lewat Genu. Ini gimana, Pak? Terjebak di sini nggak bisa lewat? Ya, harus terbalik lagi. Dari kapan, Pak, di sini terjebak ke sini menunggu situasi ini bisa lewat sini, Pak? Ya, barusan ini. Oh ya. Nanti gimana, Pak? Mau lewat mana lagi kalau misalnya ini tertutup seperti ini nggak bisa melintas, Pak? Putar balik kembali ke arah Alteri. Gitu. Kemarin lewat sini juga atau gimana? Kemarin lewat Genu sampai segini malam. Oh iya. Ini semoga cepat surut ya, Pak ya. Ya baik. Dengan Pak siapa tak, maaf Pak? Bapak Sobirin. Pak Sobirin. Ya, itu tadi tanggapan dari salah satu warga yang melintas di kawasan ini. Anda bisa lihat ya pemirsa, di titik ini kemungkinan dalam kondisi saat ini hanya truk-truk besar seperti ini yang cukup tinggi yang bisa melewati kawasan ini. Sejauh ini tercatat ada sekitar 5 kecamatan ya yang terendam banjir di wilayah Kota Semarang. Ada Kecamatan Genuk, kemudian Gayamsari, Pedurungan, Semarang Timur yang merupakan wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Ini tentu saja menyulitkan warga yang beraktivitas, apalagi saat ini kita tahu memasuki bulan Ramadan seperti ini, tentu saja warga akan sangat kesulitan. Makanya pihak BPBD maupun sejumlah unsur terkait di sini kami lihat di sekitar kawasan ini membangun beberapa dapur umum yang setiap hari membagikan ribuan makanan bagi warga yang terdampak di lokasi banjir ini, baik itu untuk makan malam maupun tentu saja untuk sahur. Kami kemarin berbincang dengan warga mengenai situasi banjir yang terjadi saat ini. Mereka mengatakan bahwa banjir yang terjadi ini akibat luapan dari Sungai Banjir Kanal Timur yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempat kami mengabarkan saat ini, di mana menurut warga ini lebih parah dibanding banjir-banjir yang pernah terjadi sebelumnya di wilayah Semarang. Kita tentu berharap agar ini cepat surut sehingga warga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Begitu untuk sementara yang bisa kami kabarkan pagi ini dari Semarang. Kita kembali ke Jakarta. Baik, Budi Zulkifli, tetap hati-hati dan selamat bertugas kembali ya. Kita langsung saja menuju ke rekan kami, ada di Pati, Abdul Rohim yang akan mengabarkan bagaimana dengan kondisi saat ini di sana. Banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga Sabtu pagi ini belum ada tanda-tanda surut. Bahkan di sejumlah titik ini ketinggian air mengalami peningkatan. Seperti yang di tempat saya mengabarkan saat ini di jalan alternatif penghubung antara Kecamatan Winong dengan Kabupaten Pati, yaitu tepatnya di Desa Pinto Basuki, Kecamatan Gabus ini, saat ini ketinggian air berkisar antara 50 sampai 60 cm. Hari Kamis sore kemarin lalu masih bisa dilalui jalan alternatif
dari Kecamatan Winong di Sandegan Pojok Sumbermulyo menuju Kabupaten Pati ini masih bisa dilewati. Namun Sabtu pagi ini jalan ini sudah terputus, tidak bisa dilewati. Tampak jalanan ini yang biasanya setiap pagi ramai oleh aktivitas warga yang mau berangkat ke Pati dari Kecamatan Wintong, dari Desa Sumbermulyo, di Sandegan, Kecamatan Wintong yang mau menuju ke Pati. Hari ini, pagi ini tampak sepi. Biasanya ini merupakan jalur tersingkat menuju Kabupaten Pati, Kota Pati. Namun pagi hari ini tampak sepi, tidak ada aktivitas warga yang lewat di jalan ini karena memang ketinggian air mencapai 60 cm. Jadi sepeda motor tidak bisa lewat di jalur ini. Selain merendam jalan alternatif antar Kecamatan Wintong menuju Pati, banjir ini juga merendam sekolahan, taman kanak-kanak, sehingga siswa terpaksa diliburkan karena memang ini masuk ruangan dan siswa diliburkan. Ira dan Bayu dapat dikabarkan bahwa banjir di Pati ini memang banyak sekali faktor penyebabnya, selain karena curah hujan yang tinggi sejak hari Senin lalu. Kondisi diperparah dengan dibukanya Bendung Wilalung di daerah Bundaan Kudus untuk mengurangi debit air yang menuju Kabupaten Demak atau ke daerah Karanganyar Demak yang kemarin habis diterjang banjir dari Februari kemarin, sehingga airnya dialirkan ke Pati atau melalui Sungai Silugonggo ini, sehingga desa-desa yang berada di sepanjang aliran Sungai Silugonggo Juwana ini kembali terendam banjir. Jadi menjadi banjir rutin tahunan kembali terjadi di sini. Data BPBD ada sekitar 32 desa di 8 kecamatan ya ada di Pati ini terendam banjir. Demikian, Sira. Baik, Abdul Rahim, informasi langsung dari Pati. Oke, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kami sudah hadirkan beberapa informasi mengenai banjir di wilayah Semarang dan juga Pati. Sekarang kami akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana kondisi pagi hari ini di wilayah Demak. Sudah ada rekan kami Samsul Arifin yang akan memberikan informasinya pagi hari ini. Samsul, bagaimana kondisi banjir di sana hingga pagi hari ini? Baik, rekan Bayu dan Sira, dapat saya gambarkan setelah bulan lalu Demak ini dilanda banjir besar dan bahkan sempat menunda pelaksanaan pemungutan suara pemilu, dan akhirnya bisa dilaksanakan 10 hari dari hari H. Kali ini juga banjir kembali datang dan menerjang tidaknya 6 kecamatan di Kabupaten Demak yang terendam banjir antara setengah hingga 1,5 meter. Banjir ini disebabkan oleh jebolnya sejumlah tanggul sungai dan kemudian air melimpah ke kawasan pemukiman, dan akibatnya ribuan warga diungsikan ke tempat-tempat yang lebih tinggi, baik itu di balai desa, kemudian di masjid, musola, dan tempat-tempat lainnya. Seperti saya mengabarkan di belakang saya ini adalah salah satu desa Parampelan di Kecamatan Sayung yang terendam akibat jebolnya tanggul Sungai Dumbo Sayung. Ada 2 titik jebol dan akibatnya air mengenai kawasan persawahan dan pemukiman. BPBD dan tim SAR dari Polres Demak terus memantau perkembangan banjir dan setiap malam selalu patroli dan memantau perkembangan kejadian di lokasi kejadian. Seperti yang terjadi malam tadi, aparat dari Polres Demak melakukan evakuasi terhadap sejumlah manula dan anak-anak yang awalnya bertahan di genangan banjir dan kemudian diminta untuk mengungsi di tempat yang aman. Banjir di Demak, Jawa Tengah ini adalah banjir musiman yang sering datang ketika hujan lebat dan kemudian terjadi luapan air sungai.
karena di Kabupaten Demak ini ada sungai besar yang setiap datang musim hujan itu selalu meluap, dan jika tanggulnya itu jebol maka akan menggenangi kawasan yang ada di sekitar tanggul. Banjir di Demak ini juga sempat membuat akses jalan Pantura Demak dan Semarang itu terputus, khususnya di daerah yang berdekatan dengan wilayah Kota Semarang, sehingga terpaksa mobil-mobil dengan sumbu pendek itu dialihkan melalui jalur alternatif, yaitu yang ada di Sayung, kemudian menuju Meranggen dan masuk ke Kota Semarang dan sebaliknya. Tim BPBD juga sudah mendirikan dapur-dapur umum dan tempat-tempat pengungsian untuk mengatasi dampak terjadinya banjir besar di Kabupaten Demak ini. Diperkirakan genangan banjir di tempat saya mengabarkan ini cukup lama karena kawasan ini berada di lokasi cekungan. Artinya karena kondisi cekungan ini banjir jika tidak disedot dengan pompa-pompa air maka itu akan bisa berlangsung lama. Sementara karena tanggulnya masih jebol dan belum bisa diperbaiki, maka penyedotan itu pun juga harus menunggu proses selesainya perbaikan tanggul. Demikian, Vera dan saya. Baik, Samsul Arif, ini informasi langsung dari Demak.